Ini sambil kita mulai ya. Hmm, ini topik yang akan kita bahas. Ini saya posisinya di sini anggap sharing, bukan untuk mengajari. Karena dosen-dosen di UB dan rekan-rekan saya rasa pengalamannya juga tidak kalah jauh ya untuk soal apa namanya aspek green building. Oke, ini saya hanya coba sharing dan cerita sedikit ke pengalaman kami selama bekerja di konsultan dan khususnya bagaimana kami mengimplementasikan aspek green building nih di proyek-proyek kita. Dan sebagai catatan, mungkin praktek yang kami lakukan ini prosesnya agak sedikit berbeda dengan konsultan yang lain mungkin, atau mungkin dengan apa ya? eh, beberapa pendekatan arsitektur yang lain. Tapi nggak apa-apa, ini kan eh, jadi bahan diskusi kita gitu. Nah, topik yang mau kita bahas sekarang ini implementasi aspek green building di praktek arsitektur. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan kembali siapa kami dan nanti akan ada kaitannya dengan proyek-proyek yang akan kami bahas gitu ya. Nah, pertama, eh, kami ingin memperkenalkan Matra Studio itu apa. Matra Studio itu sebenarnya konsultan yang awalnya berdiri dari dua founder. Jadi, foundernya ada dua. Satu spesialisasinya itu arsitektur, tetapi lebih ke computational design. Satu lagi, sama juga basicnya arsitektur, tapi lebih ke spesialisasinya itu green building, yaitu saya sendiri dan partner saya ada Pak Yaser. Nah, karena kita berdiri dari dua bidang keilmuan yang sama, dasarnya arsitektur, tetapi spesialisasinya itu eh, kemungkinan bisa dikaitkan, maka kita coba kombinasikan. Jadi kantor kita ini sekarang mencoba membuat goalnya itu apapun proyek, apapun karya yang kita keluarkan, kita usahakan goalnya itu pendekatannya terdiri dari computational design, lalu digabungkan dengan aspek-aspek green building, dan nanti goalnya itu adalah desain-desain yang lebih sustainable. Harapannya seperti itu, gitu ya. Dan untuk memperoleh goal itu, jalannya itu ke sana, kami menggunakan alat bantu. Alat bantu itu biasanya berupa parametric tools. Itu praktek yang kita coba lakukan di Matra beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari sana kita selain berkarya sendiri gitu ya, dari Matra Studio, kita itu beberapa kali mengerjakan proyek entah itu komersial atau bangunan publik yang kita mengolah sendiri di Matra, tetapi beberapa proyek kita juga berkolaborasi dengan konsultan lain begitu. Jadi tidak hanya eh, kami sendiri mendesain, tetapi kadang ada juga rekan datang ke kantor kami yang meminta tolong nih, yuk kita kolaborasi yuk, gimana cara membuat bangunan kami itu lebih sustainable. Nah, itu kami juga memberikan advice seperti itu. Nah, di sini hal-hal yang biasanya kami lakukan itu adalah kami mulai apa namanya, mengolah atau memberikan pendekatan desain mulai dari basic desainnya sampai nanti pengeluaran spekteknya sampai nanti dengan simulasi hal itu yang kita kerjakan dari awal sampai akhir sampai nanti pengawasan dan bahkan ketika bangunan itu beroperasional gitu ya, beroperasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan klien nantinya. Nah, dan sekarang kami di Matra juga itu sedang mengembangkan, mencari sebenarnya, mencari pendekatan desain yang lebih cepat tentunya, yang lebih efisien. Dan sekarang itu kita sedang coba combine aspek-aspek sustainability dengan AI. Mungkin ini juga banyak rekan-rekan saya yang mungkin hadir di sini, kita tahu mungkin 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu kita modeling satu bangunan lalu kemudian untuk mengekstrak atau apa ya, memperkirakan energi bangunan itu berapa, itu butuh waktu untuk mensimulasikannya. Dulu saya ingat mungkin tahun 2000
13-an gitu ya, 2010 sampai 2013-an itu kita masih pakai Ecotech mungkin waktu itu. Itu untuk simulasi saja sulit sekali gitu ya. Kita harus apa nih, memodelingnya saja itu kita butuh waktu mungkin berhari-hari, belum merunning mencari energi nah gitu. Nah, cuman dengan perkembangan teknologi sekarang, apalagi kalau kita combine dengan AI, kita mencari apa yang namanya ya, model terbaik dengan banyak opsi itu sangat cepat sekali begitu. Nah, di sini contohnya kita lihat kami punya site dan kami mencoba memberikan opsi desain. Ini masih dalam konseptual ya. Ini konseptual ini untuk langkah cepatnya sebelum kita mulai development begitu ya. Ini kita dengan berbagai opsi, bisa 5, bisa 10, bahkan belasan, itu kita bisa langsung dapat membandingkan mana model yang energinya paling rendah dan mana yang kira-kira apa namanya lebih possible dibangun. Nah, ini keuntungan generasi sekarang gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Ini kita mulai masuk ke kontennya. Kurang lebih ini yang akan kita bahas nanti. Pertama, kita akan bahas coba sekilas tentang apa namanya pengaruh climate change, lalu kemudian coba membahas aspek green building itu apa, lalu parameternya apa, kemudian regulasi green building di Indonesia ini sudah sampai mana, lalu rating tools itu di Indonesia ada apa saja, lalu kemudian baru nanti kita masuk ke case study-nya, lalu nanti ada kesimpulan. Oke, kita mulai saja ya. Ini nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat, nanti kita sambil bahas gitu ya. Nah, ini pertama ada laporan nih, laporan tahun 2023. Ini masih sangat baru sekali, mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ini ditujukan skenario. Skenario apa yang terjadi di masa depan. Ini berdasarkan simulasi ya, gitu. Berdasarkan simulasi kalau konsumsi energi kita, apa namanya, proses emisi konsumsi karbon kita itu sama seperti sekarang, atau kalau kita membuat itu lebih baik bagaimana. Ini kalau kita lihat di sini yang lahir di tahun 2020 itu akan berumur 70 tahun nih di tahun 2090 begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat future emission skenario-nya, kalau kita tidak berubah gitu ya posisinya, mulai misalnya dari tahun 1980 kita konsumsinya energinya masih sama, lalu kemudian pola hidup kita kurang lebih masih sama dengan sekarang, ini kita itu di tahun 2090 2100 gitu ya, itu lingkungan kita itu kurang lebih akan sangat berbahaya untuk ditinggali, hampir mungkin itu tidak akan layak untuk ditinggali begitu. Nah, tetapi kalau misalnya dari sekarang gitu ya, mulai misalnya dari tahun 1980 kita mulai mencoba gitu ya, merubah pola hidup dan mencoba mencari cara ini nanti supaya temperatur bumi kita ini tidak terus-terusan naik gitu ya dengan polusi, dengan apa namanya emisi, efek rumah kaca dan lain-lain. Kemungkinan mungkin kalau di tahun 2090 ya kita range yang masih mirip-mirip lah suasananya dengan yang sekarang. Setidaknya kalau kita tidak bisa membuat lebih baik, mungkin kita tidak memperburuk suasana gitu. Tapi ya goalnya kita kan selalu lebih ideal ya. Kita ingin semuanya lebih baik, lebih hijau, lebih layak untuk ditinggali, gitu. Nah, kenapa itu jadi concern, apalagi kita untuk di jurusan arsitektur pada umumnya? Karena kita itu punya responsibility yang sangat besar sekali. Ini menurut data, ini juga data ini sebenarnya tahun 2022, tetapi itu terus berulang diteliti. Ini diketahui untuk aspek konstruksi gitu ya, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari konseptual pembuatan apa namanya produksi material, lalu sampai bangunan itu nanti didemolis, kita itu, kalau saya bilang kita terkesan sepertinya ini ya, seperti memberikan beban tanggung jawab yang cukup besar gitu ya. Tapi nggak apa-apa.
Ini kita di yang nanti bekerja di bidang konstruksi itu bangunan itu apa ya bertanggung jawab 37% dari global emisi yang ada di seluruh dunia ini gitu. Nah, 37% itu dari mana? Dari aspek hunian residensial yang bukan hunian langsung maupun tidak langsung, tadi ya bangunan publik, komersial, dan lain-lain. Lalu kemudian ada bangunan yang terkait dengan konstruksi, misalnya produksi material, pabrik konkrit, aluminium, dan lain-lain gitu ya. Ini bayangkan di konstruksi bangunan saja kita itu berperan 37% untuk menghasilkan gas CO2 emisi gitu ya, emisi CO2. Dan itu sangat bisa berubah kalau kita intervensi. Dan intervensi itu sangat besar peranannya di dunia arsitektur gitu. Nih kalau apa namanya kalau di film Spider-Man apa katanya itu? Kalau kamu punya eh, apa namanya kekuatan yang besar, tanggung jawabmu makin besar. Dan kebetulan dunia arsitektur itu gitu ya, apalagi nanti jika bekerja di sebagai arsitektur itu perannya itu sangat besar membawa perubahan entah itu baik atau buruk. Jadi ini hati-hati gitu ya. Nah, ini saya beri gambaran singkat. Ini adalah salah satu contoh case bagaimana energi itu bergerak, khususnya itu di bangunan tropis. Misalnya contohnya di Indonesia begitu. Nah, ini kenapa penting nanti akan ada terkait dengan aspek di bawahnya. Kita di bangunan, khususnya di Indonesia, panas itu kurang lebih terdiri dari beberapa faktor yang terlihat di gambar ini. Satu, melalui radiasi panas melalui kaca, itu kurang lebih 10-80% itu menghasilkan panas gitu ya, mengalirkan panas ke ruangan. Lalu kemudian dari konduksi panas melalui kaca itu 10-20% itu menghasilkan panas juga ke dalam ruangan. Lalu kemudian belum konduksi panas yang melalui dinding itu 0,2-5%. Nah, belum lagi di dalam ruangan itu panas itu bisa bertambah melalui ada occupant heat gain gitu ya dari panas tubuh penghuninya, lalu belum lagi dari equipmentnya, peralatan kita pakai apa namanya lampu, komputer, laptop dan lain-lain dan kemudian lighting. Ini menjadi hal penting karena menurut riset di bangunan tropis ya, contohnya misalnya Indonesia, konsumsi energi paling besar itu satu untuk mendinginkan ruangan, yang kedua untuk pencahayaan. Nah, makanya sebagian besar strategi fasik desain kita bagaimana caranya panas itu tidak masuk ke dalam ruangan. Itu sebenarnya kalau di bangunan tropis sederhananya gitu ya. Nah, lalu kemudian kenapa bangunan hijau begitu ya? Nah, efek yang tadi ini, yang ini untuk apa namanya mengurangi panas di dalam ruangan ini, kita biasanya menggunakan beberapa pendekatan pasif maupun aktif. Nah, tetapi kalau dirangkum semuanya gitu ya, kalau dirangkum semuanya, cara-cara kita untuk menghindari panas lalu untuk menghemat energi itu bisa dibagi dalam tiga tahapan besar. Tiga tahapan ini sebenarnya masih banyak. Ini masih bagian beberapa dari beberapa cara yang lain gitu ya. Tetapi kalau yang terkait dengan arsitektur ini bisa kita klasifikasi ke dalam tiga aspek ini. Satu, dari seluruh bangunannya gitu ya. Lalu kemudian dari MEP-nya, mechanical electricalnya gitu ya, equipment-nya. Lalu kemudian dari behavior-nya, dari perilaku penggunanya. Nah, ini kalau kita lihat nih, yang terkait dengan selubung bangunannya itu ada tentang material, ada tentang WWR, gitu ya, persentase bukaan dan dinding masif, lalu kemudian ada secondary skin-nya. Yang terkait dengan mechanical electrical ya tadi seperti misalnya peralatan pengkondisian udara dan lampu.
Lalu yang terkait dengan perilaku kita, misalnya cara-cara kita mengkonsumsi, menghidupkan peralatan elektronik dan lain-lain. Ini kalau kita bisa mengkontrol ketiga aspek ini saja, gitu ya, itu kita bisa menekan konsumsi energi kita itu bisa sampai 30 sampai 50%. Gitu. Nah, ini kalau bisa kita lihat adalah chart yang menunjukkan peta jalan penyelenggaraan dan pembinaan di ini ya di Indonesia sekarang. Kalau ketiga aspek ini saja bisa kita kontrol dari seluruh bangunan, dari MEP, dan dari perilaku, kita itu bisa menghemat pemakaian energi dengan persentase berikut ini, gitu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk di bangunan pemerintah, gitu ya, konsumsi energinya itu menurut data itu maksimum seperti ini. Di 61 ini kita bisa hemat berarti pemakaian energinya dari 61% sampai 49% gitu. Ini pemakaian energinya. Berarti kurang lebih kita bisa menghemat konsumsi energi itu sekitar eh, 40 sampai 80%. Itu cukup tinggi sekali gitu ya. Dan ini sudah ada datanya dan ini polanya memang agak sedikit berbeda tergantung dia jenis fungsi bangunannya apa. Mulai dari bangunan pemerintah, kantor swasta, sampai apartemen. Tetapi polanya sama. Kalau kita bisa mengkontrol aspek minimal ketiga aspek ini, kita itu bisa rata-rata hemat 30 sampai 60% energi dari bangunan konvensional biasa gitu ya, yang sejenis. Nah, di sini polanya bagusnya gitu ya. Berita baiknya, pola ini sudah mulai tersosialisasikan gitu di seluruh Indonesia. Walaupun memang konsentrasinya masih kebanyakan itu di Pulau Jawa gitu ya dan Kalimantan, IKN gitu ya. Ini kalau kita bisa lihat mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 permintaan tentang pengaplikasian green building ini polanya terus meningkat begitu. Nah, di sini yang pertama kali hadir gitu ya untuk sertifikasi green building di Indonesia mulai dari Green Mark, LEED, Green Ship, dan H. Dia mulai tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, kemudian di sini kebetulan di tahun 2021 pemerintah itu mengeluarkan sendiri rating tools-nya yang sudah apa ya namanya? Sudah resmi diakui namanya BGH Bangunan Gedung Hijau. Nah, ini kita lihat beberapa bangunan jumlahnya yang sudah disertifikasi. Ini kalau kita lihat yang mendominasi memang Green Ship karena Green Ship memang duluan hadir di Indonesia gitu ya sejak tahun 2017-an. Sedangkan untuk BGH dia eh, masih terbatas karena dia memang di peraturannya diluncurkan tahun 2021, pelaksanaannya mulai tahun 2022 dan efektif itu 2022 sampai 2006 2026 itu mungkin baru sekitar 3-4 tahun efektifnya begitu. Tetapi polanya sama. Apapun permintaannya, aspek green building itu mulai naik permintaannya dan ini hal bagus begitu ya. Berarti mulai dari stakeholder dan klien pemilik bangunan itu pun mulai aware gitu. Mulai perhatian eh, akan perlunya gitu ya, aspek-aspek green building itu. Nah, ini adalah climate zones yang berlaku di seluruh dunia gitu ya untuk saat ini. Kita tidak tahu apakah nanti akan ada perubahan lagi. Tapi seharusnya tidak ya. Nah, ini kenapa penting? Karena aspek green building ini sangat erat kaitannya dengan climate zone ini, gitu ya. Dan perlu diperhatikan setiap pendekatan yang kita lakukan itu akan berbeda tergantung di mana lokasi proyek kita itu berada, begitu ya. Oke. Nah, ini lanjut ke pertanyaan dasar sebenarnya.
Jadi bangunan hijau itu apa gitu, green building itu apa gitu ya. Ini saya yakin rekan-rekan semuanya juga sudah pasti berkali-kali diajarin di kampus oleh dosennya, di semua buku juga sudah dibahas. Nah, ini saya sekedar mengingatkan kembali sebenarnya aspek bangunan hijau itu diperlukan gitu. Itu untuk tadi kan goalnya untuk menekan konsumsi sumber daya alam kita, lalu untuk menghemat energi, begitu ya, konsumsi energi. Yang caranya itu, cara kita untuk mencapai goal tersebut, gitu ya, mulai dari kita mendesain, mulai dari proses konstruksinya, mulai dari bangunan itu dilaksanakan, dioperasikan, bahkan sampai nanti didemolish. Cara-cara untuk mencapai goal kita tadi itu, untuk bangunan yang lebih hemat energi, mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya alam, itulah yang disebut pendekatan green building, gitu ya. Langkah-langkahnya untuk mencapai goal kita tersebut. Nah, karena kita goalnya cukup jelas, gitu ya. Salah duanya tadi itu untuk apa namanya, menekan konsumsi energi, lalu kemudian untuk menghemat pemakaian sumber daya alam, berarti pendekatan green building itu harus terukur dan ada angkanya. Dan kalau dia misalnya tidak terukur, tidak ada angkanya, bagaimana kita tahu bahwa bangunan kita ini konsumsi energinya lebih hemat daripada bangunan sebelah misalnya. Nah, ini yang membedakan kata atau istilah green building dengan sekedar aspek green building secara konsep saja begitu ya. Kalau mungkin secara konsep kita mungkin bisa apa ya, menganalogikan, kita mungkin bisa memberikan sketsa atau diagram bagaimana siklus itu kita apa namanya, coba jalankan gitu ya. Oh iya, bangunan saya sudah disetting sebelah utara selatan, lalu kemudian arah angin seperti ini, kita buat sketsanya. Ya, seperti kita anak arsitektur lah, seperti biasa gitu ya, ketika untuk menganalisis site misalnya. Tapi yang membedakan aspek green building itu adalah kalau kita bisa membuktikan bangunan kita itu lebih hemat, lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan itu ditunjukkan dalam angka gitu ya, dalam arti itu terukur begitu ya, itu yang membuatnya lebih valid gitu. Lanjut, dan cara kita mengukur aspek green building itu sebenarnya tidak jauh dari ketiga aspek ini. Aspek eh, manusianya, aspek lingkungannya, dan aspek finansialnya. Financial itu tetap masuk karena kita tahu di awal-awal sosialisasi bangunan hijau itu ada stigma. Bangunan hijau itu pasti lebih mahal. Begitu. Dan itu kadang menjadi alasan untuk klien begitu ya. Kami tidak mau pakai ini dulu deh karena katanya peralatannya mahal gitu. Bisa iya, bisa tidak, tergantung nanti pendekatannya. Nanti akan kita bahas di studi kasus contohnya ya. Nah, oke. Nah, ketiga aspek tadi itu, aspek manusia, lingkungan, dan profit, itu kalau di breakdown lagi, itu kurang lebih parameternya seperti ini. Bisa lebih banyak, tetapi yang terangkum secara umum seperti ini, begitu ya. Mulai dari air, pengolahan tapak, pengolahan sampah, manajerial bangunan, building management, ngomong apa, mengobrol, membahas thermal comfort dan lain-lain. Itu sebenarnya aspeknya sangat banyak. Kadang mungkin kalau teman-teman lihat misalnya di buku atau di berbagai mata kuliah, istilahnya pun kadang banyak ya. Goalnya sama-sama kita bangunan hemat energi, tapi kadang banyak istilah-istilah yang apa ya, membingungkan. Ada sustainable architecture, ada healthy architecture, ada banyak lah gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, ini adalah breakdown yang ini ada di beberapa negara ya, breakdown parameter bangunan gedung hijau. Ini kita lihat ini banyak.
banyak sekali. Mulai misalnya dia dari building fasad, thermal comfort, ada akustik, ada sampah, ada UTTV, banyak gitu ya. Ini saya buat tabelnya dari berbagai negara ini, dan kadang kalau kita melihat ini gitu ya, kita kadang kebingungan, kayak tersesat di apa namanya, di berbagai macam parameter ini, dan kadang bingung saya harus mulai dari mana gitu ya. Hmm. Ini contohnya saja, ini saya lihat, saya tunjukkan nih misalnya yang di CASB ini. Dia parameternya ada suara, thermal comfort, ada lighting, ada serviceability, ada apa namanya, kekuatan bangunan juga bahkan masuk di sini gitu ya. Ada apa namanya, polusi udara juga masuk di sini gitu ya. Nah, ini kita, tantangan kami dulu ya, di pendidikan arsitektur mungkin 10 belasan tahun yang lalu, itu kesulitan mengakses data. Kalau kita mau cari data, itu kita harus beli buku dulu yang mahal kalau nggak ada tersedia di perpustakaan. Dulu saya ingat untuk meminta data, data iklim gitu ya, itu kita ke BMKG, minta tolong diprintkan data berlembar-lembar gitu ya, temperatur dan data hujan, itu kita harus bayar. Tapi kalau sekarang tantangannya saya lihat datanya banyak sekali. Teman-teman kalau mau butuh data apa saja tinggal ketik di Google atau cari database-nya, itu langsung muncul. Nah, tantangannya sekarang adalah dari sekian banyak data, itu kadang kita tersesat dan tenggelam di apa namanya, di kumpulan data ini. Jadi kalau saya mau mulai nih, mulai mempraktekkan atau mau mulai nih mengaplikasikan aspek green building ke bangunan saya, ke desain saya harus mulai dari mana nih gitu. Banyak sekali gitu. Nah, ini untuk mencegah kebingungan dan membuat standarisasi, dari pemerintah itu mencoba membreakdown, mengumpulkan dan mengklasifikasikan parameter-parameter tadi itu untuk membantu praktisi yang ada di dunia konstruksi begitu ya, supaya jalannya sama gitu. Misalnya yang di Sumatera, yang di Jawa, yang di Kalimantan, ketika dia mau menerapkan aspek green building di bangunannya, di desainnya, itu dia standarnya sama. Dan ini adalah peta perjalanan regulasi kita di aspek bangunan gedung hijau gitu ya, sampai akhirnya yang terbaru, ini adalah Permen PUPR nomor 21 tahun 2021. Itu yang menjelaskan eh, aspek BGH bangunan gedung hijau. Nah, dari Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 ini diturunkanlah ininya seperti modulnya gitu ya. Modulnya yang nanti menjadi panduan para pelaku di bidang konstruksi bagaimana menerapkan langkah-langkah tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat Green Building Rating Tools itu adalah salah satu upaya untuk mensimplifikan parameter bangunan hijau yang tadi, yang sekian banyak itu gitu ya. Green Building Rating Tools ini hadir untuk membuatnya lebih terstruktur dan lebih terukur tentunya. Gitu. Di sini rating toolsnya itu ada banyak, hampir tidak di setiap negara ya, tapi kebanyakan di beberapa negara itu punya rating tools sendiri. Gitu. Contohnya misalnya ada LEED di Amerika, ini Green Building Index di Malaysia, dan seterusnya. Ini sedangkan di Indonesia itu juga ada beberapa, tapi yang umum dipakai itu ada BGH, ada Green Sheet dari GPCI, dan kemudian ada Edge. Bukan berarti LEED, bahkan ada yang pakai Green Mark dari Singapura, itu beberapa juga masuk ke Indonesia gitu. Terkadang kliennya itu minta apa ya, minta contohnya misalnya begini, dia ingin bangunan induknya, perusahaan induknya itu misalnya
base-nya ada di Singapura, lalu dia ingin buka cabang di Indonesia. Nah, karena standar perusahaan induknya di apa namanya di Singapura mereka pakai Green Mark. Nah, yang ketika mereka bangun bangunan di Indonesia, mereka ingin juga nih disamakan standarnya dengan apa namanya standar bangunan mereka di Singapura. Makanya ada Green Mark. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti siap. Nah, ini yang tadi saya bahas tadi. Ini ada Kasbi, contohnya itu dia dari Jepang, lalu kemudian ada Rating Tools Green Star di Australia, kalau BREM itu di Inggris, lalu Pleat ada di Amerika, lalu ada Itaca gitu ya, Itaca itu ada di Italia. Dan ini kalau kita lihat mapping green building rating tools yang tersedia di seluruh dunia. Ini tahun 2017. Mungkin sekarang tahun 2026 mappingnya sudah mulai tidak sedikit ini gitu ya. Mungkin sudah lebih banyak lagi begitu. Nah, dari sekian banyak green rating tools ini yang saya ingin bahas sekarang ini adalah BGH. BGH itu singkatan bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau ini adalah standar regulasi Green Rating Tools yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP 21 tahun 21 tadi. Nah, di sini BGH ini dia punya beberapa peringkat. Mulai dari yang tertinggi dia poinnya 132 minimal. Dia itu nanti akan mendapatkan peringkat utama dan yang terbawah itu adalah peringkat pratama gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya bangunan kita sudah tersertifikasi, kita itu akan dapat sertifikat dan juga plakat begitu. Oke. Dan bangunan BGH ini sudah disosialisasikan ke hampir seluruh Indonesia. Nah, tetapi bukan berarti BGH itu wajib untuk semua. Setidaknya per tahun 2026 ini adalah kelas bangunan yang wajib menerapkan BGH. Di luar ini, dia belum wajib. Nih, contohnya misalnya ini adalah kalau kita mau mendesain apartemen dengan fungsi mixed use, lalu kemudian mixed use-nya itu kebetulan di atas 4 lantai, atau dia minimal 50 meter, kalau persyaratannya sudah ada salah satu atau keduanya gitu ya, apartemen mixed use di atas 4 lantai, minimal 50.000 meter, untuk mendapatkan izin bangunannya, PBG-nya itu harus ada BGH-nya. Gitu. Nah, hal inilah mungkin yang membuat BGH ini jadi perkembangannya cukup pesat 2-3 tahun ini gitu ya. Karena sebelumnya Green Rating Tools atau bangunan hijau gitu ya, sosialisasinya itu berupa saran, rekomendasi, tidak wajib. Tetapi begitu ada bunyi yang mengatakan kalau bangunan Anda gitu ya, kelasnya 4 sampai 9B gitu, kalau mau dibangun dan mendapatkan izin harus dengan PGH, harus menerapkan aspek-aspek PGH. Jadi mau tidak mau pelaku konstruksi gitu ya, baik itu dia desainer, kontraktor, aspek perizinan dan lain-lain, ini sudah mulai ini apa namanya menerapkan PGH. Nah, di luar bangunan ini gitu ya, contohnya misalnya bangunan pemerintah. Bangunan pemerintah itu kan ada misalnya kantor lurah. Kantor lurah itu dia cuma 2-3 lantai, luasnya juga tidak sampai 5.000 mungkin. Nah, ada juga yang menerapkan PGH karena sudah ada edaran untuk jadi percontohan, setidaknya BGH ini dimulai dari bangunan pemerintah dahulu, ya, walaupun dia belum masuk kriteria wajib sebenarnya. Oke, nah ini yang saya jelaskan tadi di awal. Parameter bangunan hijau itu banyak dan supaya membuatnya lebih terorganisir, dibuatlah eh,
cara untuk menyederhanakan supaya langkah-langkah itu bisa kita ikuti dengan mudah gitu ya. Nah, ini contohnya parameter bangunan gedung hijau yang tadi banyak sekali itu sudah dirangkum ke dalam 7 bagian ini gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung, tidak tahu mau mulai dari mana, ini kita bisa merefer ke BGH ini berdasarkan regulasi, setidaknya yang berlaku di Indonesia ini. Nah, ini dibagi ke dalam 7 aspek, mulai dari pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pengelolaan air limbah. Ini saja yang sudah apa namanya kita coba lakukan. Ini sudah bisa dikategorikan bangunan apa namanya green building begitu. Nah, di sini ini ada poin-poin gitu ya. Ini kadang kalau kita mengerjakan proyek green building itu seperti main games kalau saya analoginya begitu. Karena begitu kita berhasil melakukan sesuatu quest gitu ya kalau di game itu kita dapat poin. Nah, ini serunya gitu. Nih, contohnya seperti ini. Yang 7 parameter tadi itu di masing-masing di breakdown lagi, di breakdown isinya gitu ya lebih detail. Contohnya misalnya ini di A pengelolaan tapak. Ini dia dibagi 9. Nah, contohnya kalau kita mau mendesain bangunan, kita sudah tahu tapaknya. Nah, kita cek nih orientasi bangunan kita. Nah, orientasi bangunan kita kalau misalnya bisa nih kita buat bagian terpanjangnya hadap utara selatan, nah kita dapat 2 poin. Cek gitu ya. Nah, contohnya saja misalnya ini di B, di efisiensi penggunaan energi misalnya gitu ya. Nah, ini kalau di B4 sistem pencahayaan. Kalau misalnya di bangunan kita itu gitu ya, kita bisa cari caranya supaya dia konsumsi energi untuk lampu gitu ya. Pencahayaan alami bisa masuk ke ruangan hingga di siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu. Nah, kita dapat lihat nih. Ini 12 poin. Ini kita jadi kayak seperti mengumpulkan kuis-kuis game yang nanti kalau dikumpulkan semua gitu ya, mulai dari A, B, C sampai G. Nah, nanti kalau kita dapat misalnya minimum nih 74 poin, kita bisa dapat di peringkat pertama. Nah, tapi kalau tadi kuis tadi gitu ya, target-target kita tadi itu kalau bisa sampai di 132 poin, kita dapat target utama. Sebenarnya prinsip cara apa namanya, cara prakteknya seperti itu sederhananya. Nah, untuk workflow-nya, hal apa yang biasanya kita lakukan? Pertama, ini berlaku untuk hampir semua proyek ya, apapun jenisnya. Entah dia dalam tahap sayembara, atau dia dalam tahap desain, atau dia di tahap DED, desain and build misalnya gitu ya. Ini praktek-praktek ini masih bisa kita aplikasikan gitu. Nih, tahap pertama, contohnya, misalnya ketika kita dapat proyek atau sayembara, kita menerima brief, menerima KAK. Yang kita lakukan adalah meng-cross-check permintaannya apa. Dan kita itu akan mereview dari semua aspek, apa namanya, semua aspek yang terkait dalam green building. Baik itu di aspek arsitektur, landscape, MEP, spatial lighting. Bahkan kadang QS, apa namanya, teknik lingkungan, legal, dan lain-lain. Ini terkait dengan aspek bidang yang lain, karena kalau dilihat isinya ini gitu ya, untuk pengaplikasian green building ini, arsitek itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu pasti akan harus berkoordinasi dengan bidang lain. Contohnya, ini misalnya di pengolahan tapak A, ini kalau kita lihat dia itu tidak hanya berbicara soal orientasi bangunan, tapi berbicara soal misalnya nomor 4 ada ruang terbuka hijau, gitu ya, ada berbicara tentang sistem pencahayaan ruang luar, dan ini ranahnya overlapping dengan landscape.
Nah, begitu juga misalnya dengan B, ini berbicara misalnya tentang sistem ventilasi, lalu kemudian sistem transportasi misalnya, ini nanti akan berkoordinasi dengan bidang NEP. Nah, ini jadi kita harus review dulu requirement-nya apa. Nah, lalu kemudian setelah kita baca KAK-nya gitu ya, desain briefnya, dia ingin apa, nah baru kita tanyakan setnya, goalnya, goal green buildingnya itu mau apa misalnya. Contohnya gitu ya, misalnya di permintaan sayembaranya gitu ya, di KAK sayembaranya, dia itu minta harus BGH utama minimum 132 gitu ya. Dan atau misalnya permintaan klien contohnya proyek-proyek di IKN, khususnya bangunan pemerintah, itu dia biasanya minta peringkatnya paling tinggi juga utama gitu ya. Nah, tetapi kalau di proyek swasta itu biasanya ada keringanan boleh madya atau mungkin pratama. Setelah kita set goalnya mau apa, nah itu nanti kita akan membuat list gitu ya, apa-apa saja nih yang strategi apa nih yang mau kita kumpulkan untuk mendapatkan goal ini gitu. Nih contohnya misalnya ini kalau dilihat poin A sampai G itu dia 165 gitu ya. Dan itu kita bisa lihat kadangkala tidak semua aspek yang ada di sini bisa kita ambil gitu ya. Misalnya contohnya kita itu dapat site yang dia RTH-nya itu kurang dari 10% gitu. Itu misalnya dia nggak bisa diklaim nih gitu ya, yang 6 poin ini. Berarti ini kan harus kita ganti, harus kita cari, harus kita koordinasikan dengan yang lain. Oh, kalau yang ini nggak bisa kita ambil, berarti yang mana lagi begitu. Gitu. Nah, begitu sudah ada apa namanya koordinasi dari berbagai kita list semua apa yang bisa mungkin diambil, apa yang tidak. Nah, baru mulai nih masuk ke dalam tahapan skematik desain. Sama juga, ini juga harus ngobrol dulu dengan semua bidang. Ini kita nggak bisa nih jalan sendiri. Baru masuk ke desain development. Nah, di sini aspek green building ini sangat-sangat bagus jika diterapkan di awal sekali, mulai dari tahapan desain brief ini. Kadangkala memang di proyek kita itu dipanggil setelah bangunannya, desainnya selesai gitu, sudah dibungkus. Sudah dibungkus, nah tiba-tiba ketika mau perizinan bangunan, mentok nih di sidang. Ini karena BGH-nya belum ada. Nah, kita baru dipanggil nih setelah ada semua. Nah, itu apa ya? Kadang entah kliennya belum atau building ownernya belum tersosialisasikan dengan baik, gitu, jadi belum paham begitu. Nah, itu kalau kita masuk di tahapan detail development, ini akan sangat susah sekali mengaplikasikan ini. Sangat susah sekali. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau ingin optimal, maksimal gitu ya, pendekatan green building yang kita lakukan, kita itu harus masuk di pertama sekali dengan di tahapan konseptual. Ini kita goalnya sudah jelas gitu. Oke, lanjut. Nah, ya sebelum masuk ke ke desain, sorry, studi kasus ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau terlalu cepat, saya terlalu cepat, Bu Dika. Nggak cukup kok. Cukup ya, Hmm, oke. cukup, cukup. Nah, ini setelah panjang lebar tadi kita bahas, ini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa contoh yang kami lakukan. Ini akan ada dua studi kasus, satu studi kasus sayembara, satu lagi kasus apa namanya project real di IKN. Ini yang pertama, ini sayembara gedung vokasi UB. Ini sengaja saya jadikan studi kasus karena mungkin lebih familiar ya site-nya dengan rekan-rekan di sini, gitu ya, teman-teman di sini. Nah, di sini hal yang kami lakukan pertama, untuk mengejar ini seperti yang saya infokan tadi, kami cek dulu setnya apa nih, goalnya apa. Nah, untuk di sayembara ini kami set goalnya
utama. Utama itu kan tadi minimum angkanya 132. Nah, jadi kami set dulu, dia targetnya tingkat utama, rating bangunan paling tinggi, dan setelah kita list hal-hal apa saja yang bisa kita aplikasikan di site, itu kita bisa dapat totalnya itu poinnya di 141. Nah, beberapa aspek yang contohnya misalnya kami lakukan adalah setelah men-setting goal, nah list yang tadi tuh yang dari A sampai G. Contohnya misalnya dari orientasi, studi masa, itu kita mulai ulik gitu ya. Ini adalah eh, contoh kita bertanya gitu ya. Seperti yang saya tunjukkan di slide awal tadi, orientasi mana yang terbaik, yang bagus di site ini gitu. Dan ini rasanya pertanyaan pertama kali dan standar untuk semua project gitu ya. Untuk di mahasiswa, di semua PA, pasti ini hal yang pertama sekali dilakukan. Lihat site-nya, terus kira-kira setting. Oh, sebelah mana nih yang orientasi terbaik gitu ya. Nah, seperti yang tadi eh, saya jelaskan di awal, setelah kita mempelajari konteks site-nya, kita mencoba mencari kombinasi matching yang sesuai di sana gitu ya. Nah, di sini kita mengcombine antara floor areanya. Di briefnya kan pasti kita sudah menemukan, sudah dapat ini ya, sudah punya brief fungsi-fungsi apa yang harus ada di bangunan tersebut dan luasannya berapa. Nah, di sini program-program itu sudah kami modeling dalam bentuk balok masa bangunan gitu ya. Kita masukkan coba ke site. Nah, lalu kita coba kombinasi yang mungkin dan itu kita bandingkan mana model yang paling apa namanya sana hournya itu gitu ya, yang paling sedikit terpapar matahari misalnya begitu. Nah, tapi kadang hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari juga. Setelah kita menemukan model yang kita bandingkan itu lebih baik dari model yang lain, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya design development. Nah, ini goalnya ya. Ini yang sudah final looknya. Di sini kita juga set sunpadnya. Sunpad ini sebenarnya sudah satu kesatuan nih dengan analisis bangunan yang di sini. Yang hasilnya kurang lebih kalau disimulasikan kurang lebih seperti ini. Nah, ini cat warnanya ketinggalan seperti ini. Ini bisa dilihat semakin ungu bidang bangunannya, itu paparan mataharinya untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun itu dia semakin sedikit. Semakin kuning warna bangunannya, dinding bangunannya, itu berarti dia semakin sering terpapar matahari gitu. Dan untuk dari simulasi singkat itu kita bisa melihat pola ini. Nah, ini hasil yang kurang lebih sudah kita analisa gitu ya, yang kita sudah coba terapkan di bangunan. Nah, ini mungkin ada eh, apa ya pertanyaan. Ini kenapa bentuk bangunannya begini? Ini hanya membahas terkait aspek green buildingnya ya. Ini kenapa bentuk bangunannya begitu? Itu pasti nanti ada pembahasan soal filosofi, soal makna, soal apa namanya langkah kita memasukkan eh, apa namanya ya ke UB-nya gitu ya, Universitas Brawijayanya gitu. Itu ada cerita lain. Tapi kalau untuk dalam kesempatan ini kita bahas aspek green buildingnya saja. Nah, hal yang jadi selling point kami untuk desain ini adalah bagaimana kami mengolah si fasad ini dan aspek yang lainnya. Di sini kami coba menerapkan beberapa desain fasidnya, mulai dari yang pertama itu penerapkan eh, daylight, pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini bagaimana? Ini kan untuk bangunan kampus proposalnya yang kurang lebih kebanyakan akan dipakai siang hari. Jadi prinsip kita bagaimana caranya kalau bangun ruangan itu dipakai di siang hari itu tidak terlalu banyak memakai lampu gitu ya.
Lalu kemudian ada penerapan ventilasi alami, di mana di sini kami membuka beberapa ruang. Contohnya misalnya di sini bangunannya dibuat panggung gitu ya. Jadi aliran udara itu dia bisa tetap loss dari bawah. Lalu kemudian ini kita buka void, beberapa void yang aliran udara itu panas. Jika ada udara panas itu yang biasanya kan polanya bergerak ke atas, nah itu bisa keluar. Nah, lalu kita juga combine window to wall ratio-nya, perbandingan dinding masif sama dinding bukaan gitu ya. Nanti ada di slide selanjutnya kita bahas. Lalu kemudian penerapkan high performance fasad. Ini fasad yang spesifikasinya gitu ya, spekteknya itu cukup tinggi. Lalu kemudian kita penggunaan payung secondary skin-nya. Nah, ini adalah eh, simulasi yang kita coba cek. Simulasi ini adalah simulasi daylight, pencahayaan alami. Di mana di sini, ini kalau dilihat yang, ini kursor saya kelihatan ya berita ya, ketika saya tunjuk misalnya Mm, nih, terlihat. terlihat ya. Nah, ini misalnya yang di sini, ini kalau rekan-rekan lihat, ini ada kurva ya, itu yang ada angka 300. Ini sebenarnya batas matahari itu masuk sejauh apa di ruangan. Nah, ini kita simulasikan ini kalau dilihat apa namanya dia bergerak ini mengikuti gerak matahari. Berarti matahari dari pagi sampai sore dia gerakannya seperti ini nih. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini menjadi peta mapping kita bahwa batas yang cukup terang gitu ya untuk bangunan ini dipakai belajar tanpa menyalakan lampu ini adalah di garis yang kontur ini. Kenapa 300? 300 sampai 350 itu sebenarnya standar di SNI yang menunjukkan kalau lampu itu luxnya sampai 300 350 itu mata itu enak belajar gitu, enak bekerja begitu ya. Nah, standar 300 sampai 350 lux ini yang kita masukkan nih ke dalam ruangan. Jadi kita tahu nih apa namanya batas pencahayaan alami itu sampai mana. Kalau kita sudah tahu batasnya sampai mana begitu, nah kita bisa cari bukaan fasad yang memaksimalkan itu sampai mana gitu. Nah, jadi di sini kami itu mencoba apa apa ya namanya ya beberapa simulasi bukaan gitu ya pola si fasadnya. Oh, kalau dia dibuka seperti ini gitu ya, dia sejauh mana bisa sampai daylight-nya. Dan tidak hanya daylight pencahayaan alami, tetapi juga panasnya gitu. Karena cahaya sama panas tidak bisa dilepaskan ya. Jadi harus ada salah satu yang kita paling dominan mana nih yang mau kita menonton. Nah, di sini sebenarnya goal kami adalah memasukkan cahaya alami supaya lampu bisa kita kurangi di ruangan, tetapi panasnya kita cegah begitu. Nah, kita mencegah panas itu salah satu dengan bukaan tadi juga, tetapi juga dengan kombinasi spek material apa yang kita pakai. Nah, di sini ini kalau dilihat ya di fasadnya tadi itu ada pola-pola bukaan tertentu gitu ya. Ini saya coba back ke sini. Ini ada pola-pola bukaan di fasadnya. Jadi itu tidak random. Itu tidak random. Nggak kayak kayaknya bagus deh di sini ya bagian depannya. Udah deh saya kasih bukaannya di sini saja gitu ya. Atau sebelah sini deh gitu. Enggak gitu. Itu sebenarnya ada alasannya. Alasannya kenapa polanya seperti ini berdasarkan hasil simulasi yang ini. Nah, setelah kita dapat pola bukaan dan di mana kira-kira yang kita aman untuk apa namanya kita buka misalnya shadingnya atau mana yang kita tutup. Nah, baru kita kombinasikan dengan pemilihan material apa nih yang paling kira-kira sesuai untuk di sini. Nah, untuk secondary skin-nya itu kita propose-nya expanded metal mesh gitu ya. Lalu dia dengan rangka fasad besi. Nah, yang menarik di sini itu kami coba propose-nya itu glulam. Ini rekan-rekan mungkin ada yang sudah familiar. Glulam itu adalah ini apa namanya? Glued laminated timber.
Jadi semua struktur bangunannya itu dia itu dari kayu, bukan baja, bukan konkrit begitu. Di Indonesia memang masih sangat jarang. Kenapa jarang? Karena ya harganya cukup mahal. Kenapa mahal? Karena dia belum banyak diproduksi. Nah, seperti kita tahu kalau di ekonomi, masih kalau produksinya masih sedikit, permintaannya juga masih sedikit, itu harganya jadi naik. Jadi jadi inilah gitu ya. Nah, tapi kalau dari secara riset, dari secara perhitungan karbon, emisi dan lain-lain, gululan ini gitu ya, struktur apa namanya laminated timber ini itu dia emisinya itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai struktur baja atau konkrit, dan itu angkanya itu range-nya gitu ya, perbedaannya bisa sampai 28 sampai 70% daripada struktur baja atau beton yang biasa. Nah, namun sayangnya itu dia masih terbatas kalau di Indonesia gitu kan. Nah, ini yang coba kami propose. Ya, selesai untuk yang ini kurang lebih. Ini karena dia prosesnya masih di tingkatan apa ya namanya ya, sayembara. Jadi sayembara pun belum banyak mengulik hal-hal yang cukup detail. Nah, selanjutnya itu adalah ini proyek ini adalah Masjid Negara. Masjid Negara mungkin teman-teman bisa lihat ini sudah hampir selesai. Katanya mau dipakai, sudah dipakai Ramadan ini untuk sholat taraweh. Ini yang terlibat di proyek ini cukup banyak. Basic desain awal itu diajukan oleh kantornya Pak Nyoman Nuarta. Kantor Pak Nyoman Nuarta itu dari pihak basic desainnya. Lalu kemudian untuk DED, desain Airbitnya itu dari Alien. Untuk kontraktornya sendiri itu Adi dan HK gitu. Dan yang terlibat di sini itu cukup banyak. Dan kebetulan kami di sini terlibat untuk membantu aspek sustainability-nya, green building-nya. Kurang lebih look-nya seperti ini nantinya gitu ya. Cuman kita tidak tahu apakah dalam prosesnya akan seperti ini finalnya. Karena ini saya ada sedikit cerita. Untuk di Masjid Negara ini dia pembangunannya bertahap. Untuk yang sekarang bahkan sudah muncul ya di Google Map, itu yang baru terlihat itu di area dome-nya dan minaretnya. Kalau untuk plazanya itu dia masih ongoing gitu, progress. Oke, lanjut. Hal yang kami lakukan di sini apa? Pertama, seperti biasa, kita set dulu goalnya apa, gitu ya. Nah, untuk proyek strategis di IKN, apalagi dia proyek pemerintah, dia itu wajib utama yang tertinggi karena apa ya? Untuk di IKN sendiri, ambisi pemerintah cukup tinggi. Mereka ingin IKN ini sebagai benchmark, sebagai eh, apa ya namanya ya, standar bangunan terbaik dari segi konstruksi gitu ya di Indonesia. Nah, makanya ketika menerapkan standar dan target itu mereka selalu menargetkan OIKN di sini kasusnya ya, IKN pemerintah Indonesia untuk mencapai standar yang paling tinggi. Nah, di sini itu dia targetnya adalah tingkat utama. Di sini tingkat utama itu dia di 136. Nah, ini kalau dilihat tadi kan kalau yang di UB itu poinnya 141. Kok bisa di UB 141 ini bangunan negara 136 kayaknya lebih rendah. Ya, ini proyek ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lebih. Dalam proses itu, target kita pertama sekali itu sebenarnya cukup tinggi. Itu kurang lebih waktu itu 144, 143. Tapi berjalannya proses desain, sepanjang berjalannya proses konstruksi, itu banyak hal-hal yang harus dikompromikan gitu ya. Misalnya untuk site aja misalnya, ternyata pas di awal site-nya dapat sekian A luasannya, ternyata pas dibangun di lapangan, nggak dapet segitu gitu kan. Nah, itu banyak 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 hal-hal yang harus dikompromikan.
hingga yang terakhir adalah ini gitu ya di 136 gitu. Nah, di 136 ini contohnya tadi misalnya untuk orientasi. Orientasi itu kita nggak dapat utara selatan gitu ya. Ini walaupun terlihat di sini utara selatannya, utaranya itu ke atas, ya. Utara ke atas. Kalau sekilas kan terlihat, ah ini dia kurang lebih lebih ini kok panjangnya utara selatan gitu ya. Nah, tetapi dalam proses ini ya, BGH-nya konstruksinya, ini ternyata yang bisa diambil gitu ya, yang bisa eh, diambil sebagai satu kesatuan bangunan. Oh, sebelum ke sana, ini saya mau bilang, untuk bangunan masjid ini, dia nggak hanya masjid, ini ada tiga bangunan di sini. Masjid, bangunan utamanya, lalu kemudian ada bangunan pendukungnya, begitu. Dan karena mungkin peraturan kita masih baru ya, ini sambil saya cerita juga, jadi selain si peraturan itu membantu kita untuk lebih menstrukturkan pendekatan yang mau kita capai, tetapi ada kalanya peraturan itu belum menjawab semua masalah kita. Dan itu kita maklum sebenarnya karena kan dia masih baru. Contohnya begini, di BGH itu bilang kalau bangunan kamu gitu ya, desainnya itu apa namanya sebelah utara selatan itu dapat poin. Nah, bangunan utamanya memang nih kurang lebih utara selatan lah, tapi bangunan pendukungnya tidak gitu. Dan kalau secara logika gitu ya, tapi kan bangunan utamanya masjid ya, seharusnya dapat poin lah gitu ya. Tetapi ternyata ada beberapa asesor itu kurang setuju gitu ya. Karena oh ya, asesor itu penilai ya. Jadi setiap kita membuat pendekatan ini kita selalu bawa lalu diuji gitu. Kalau rekan-rekan bayangkan seperti kita asistensi ke dosen lah. Ini kita udah desain gitu ya, kita bawa ke dosen untuk diasistensikan gitu. Ini sudah oke atau belum? Nah, kalau di project realnya, ini kita sebagai desainer gitu ya, kita sudah plot, udah desain. Nah, kita bawa ke sidang. Ada sidang, sidangnya itulah sebagai analogi asistensi kita. Nanti asesor akan memberikan masukan, oh nggak bisa, nggak bisa. Nah, oke, itu terlepas dari orientasi. Nah, di aspek yang lain, di sini contohnya di site ini kita ini mencoba memberikan pendekatan yang lain selain orientasi. Kita maksimalkan area hijaunya, kita maksimalkan vegetasinya dan lain-lain. Salah satu yang unik di BGH ini adalah ini ada poin area hijau itu harus bisa diakses publik. Kalau bangunan kamu punya taman dan taman itu bisa dimasuki oleh umum, siapapun orang itu dapat poin gitu. Karena prinsipnya begini, bangunan kita, landscape kita sudah bagus gitu ya, kita desain sedemikian rupa, tetapi yang bisa menikmati itu hanya penghuninya saja gitu ya. Di orang lain nggak tahu betapa bagusnya bangunan kamu gitu ya. Itu akan membuat bangunan kita itu seolah-olah eksklusif. Nah, sedangkan di BGH sendiri, inklusivitas itu sangat dijunjung tinggi. Semakin banyak fasilitas itu dinikmati semua orang, semakin nilai tinggi, apa semakin tinggi nilainya gitu ya. Nah, contohnya di sini di bangunan masjid ini ada beberapa taman yang didesain sedemikian rupa walaupun orang itu tidak sholat, misalnya gitu ya, tidak menggunakan masjid, hanya mau jalan-jalan saja ke taman, itu bisa gitu. Dan aksesnya itu kita buka. Dan ini, tamannya ini tentunya juga harus sesuai dengan standar keamanan masyarakat gitu ya. Misalnya di tamannya disediakan area istirahat, lalu kemudian ada pengamannya, ada pemandu, dan lain-lain. Nah, dibuat taman itu seideal mungkin lah setidaknya supaya aman dan nyaman dinikmati oleh semua kalangan itu dia akan dapat poin gitu.
Nah, contohnya saja, oh ya, lalu kemudian di sini di BGH ada poin yang membahas tentang tajuk vegetasi. Tajuk vegetasi itu adalah eh, payung tanaman gitu ya. Contohnya misalnya tanaman apa? Kamboja. Tanaman Kamboja ini kalau teman-teman apa bikin plan gitu ya. Bikin plan itu kan pasti ada payung-payung tanamannya itu gitu ya. Dan itu kalau di BGH si payung tanaman itu dia diukur diameternya gitu. Jadi semakin si eh, tinggi tajuknya gitu, itu semakin tinggi nilainya. Kenapa begitu? Ini berarti tanaman di site kita itu cukup banyak dan setiap tanaman itu dia harus punya fungsi masing-masing gitu. Nah, ini contohnya ini ada tabel. Ini ada tabel yang menjelaskan peta persebaran tanaman di site, lalu fungsinya apa saja. Nah, ini ada tanaman yang fungsinya peneduh, ada yang penyerap polutan, ada yang peredam suara, penahan angin, sampai misalnya pengendali erosi. Ini gambarnya tidak saya masukin semua ya di kolomnya, ini hanya beberapa. Nih, contohnya misalnya di site ini adalah titik-titik pohon yang dia fungsinya untuk peneduh. Lalu misalnya yang biru, dia ini pohon yang fungsinya itu untuk pembatas pandang. Lalu kemudian di sini yang dia titik pohon yang berwarna kuning, ini dia untuk peredam suara mungkin ya ini. Oh iya nih, ya untuk suara itu, ini typo. Lalu yang merah-merah ini dia untuk penyaring bau. Nah, kalau dilihat di sini itu dia ada yang overlap gitu ya. Misalnya yang pink dia overlapping dengan biru, lalu kemudian overlapping dengan eh, kuning gitu ya. Ini overlap ini biasanya permintaan dari hmm, briefnya KAK-nya. Contohnya saja, kalau di IKN, dia untuk site, landscape, dia itu semua konsepnya minta forest city. Forest city berarti hutan ya. Dan forest city itu dia harus yang sesuai dengan hutan tropis. Nah, di mana di sini kalau ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi. Kalau sekarang aslinya tanamannya masih kecil-kecil gitu di sananya, di masjidnya. Tapi harapannya nanti kalau sudah besar looknya akan seperti ini. Di mana tajuk pohon ini, payung pohon ini, dia itu ada layernya. Ada layernya. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga sesuai dengan ketinggiannya gitu ya. Ini meniru prinsip hutan tropis gitu. Yang dimana lebih sesuai dengan apa namanya Indonesia gitu. Dan setiap pohon itu dia punya fungsi masing-masing. Misalnya yang kayak tanaman semak ini untuk pembatas misalnya gitu ya, untuk signage, lalu misalnya untuk apa pohon damar misalnya untuk peneduh dan lain-lain. Dan ini hal sampai hal seperti itu dibahas, dipikirkan gitu di sana. Nah, ini misalnya contohnya looknya pedestriannya seperti apa, itu juga dibahas dalam BGH gitu. Jadi BGH itu tidak hanya membahas soal bangunannya, tapi juga area sekitar area landscape-nya dan area connectivity-nya dengan sekitarnya. Nah, selain itu juga kita tadi di awal saya bilang itu green building itu ada tiga prinsip utama, orang, lingkungan, dan perilaku. Nah, contoh perilaku itu seperti apa? Nah, ini kan kalau yang mudahnya itu kan kalau kita keluar ruangan, lampu dimatikan gitu. Nah, itu adalah satu contoh perilaku yang dikembalikan kepada penggunanya masing-masing. Tetapi kita sebagai desainer bisa loh kita mengarahkan perilaku itu. Kita bisa mendesain skenario bagaimana caranya orang itu bergerak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini powerfulnya desainer ya, khususnya arsitek. Nah, ini contohnya parkir sepeda. Parkir sepeda itu
orang mau naik sepeda biasanya satu gitu ya. Jalan sepedanya bagus, parkir sepedanya ada, lalu showernya ada. Itu fasilitas yang kita sudah disediakan ke sana, itu kan jadi apa ya namanya, membuat orang itu mudah mengaplikasikan hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Contohnya saja misalnya kita di Indonesia, kita apa pemerintah selalu bilang, ayo dong gunakan public transport. Tapi kalau public transportnya nggak nyaman, bagaimana gitu ya? Kalau public transportnya nyaman, kita pasti pakai public transport. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini contohnya adalah bagaimana cara kita, desainer, membatasi, mengarahkan pola perilaku pengguna sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, di sini untuk konteks si masjid ini, mulai dari pedestriannya itu kita setting bagaimana si orang itu nyaman berjalan, mulai dari jaraknya misalnya ya, jaraknya dari pintu masuk hingga ke masjid itu durasinya diukur maksimum 15 menit gitu ya dari bis sampai ke apa namanya perhentian bis selanjutnya supaya orang itu mau jalan. Nah, untuk di masjid ini juga kita sediakan parkir sepeda, kemudian ada shower, jalan sepedanya masing-masing. Jadi nyaman gitu. Orang mau sepeda-sepedaan ke IKN gitu ya, mau sholat Jumat ya udah boleh gitu. Karena ada ininya, ada toolsnya gitu, alat bantunya. Nah, ini belum foto jadi, ini masih deskripsinya. Kurang lebih kalau di masjid itu dia looknya kayak Forest City, lalu dekat apa namanya danau dan lain-lain. Tuh. Nah, lalu kemudian masuk ke bangunannya. Untuk kebangunannya, ini adalah beberapa pendekatan yang kita lakukan. Satu, misalnya untuk di desain pasifnya, OTTV-nya harus kita set di bawah 35 watt per meter persegi gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk desain aktifnya, mulai dari pemilihan lampu, pemilihan AC, pemilihan barang-barang lain, itu kita set, kita apa namanya, kita cari yang lebih hemat energi. Nah, lalu kemudian yang untuk aspek perubahan perilaku gitu, ini terkoneksi terkait dengan building management. Di building manajemennya, di apa namanya penggunaan AC-nya itu di set 25 derajat plus minus 1 gitu ya, sama kelembabannya 60 derajat plus minus 10 derajat gitu. Ini kenapa? Ini teman-teman mungkin pernah satu ruangan atau ke hotel atau ke mana, kita masuk ke hotel itu sangat dingin misalnya gitu ya. Kita apa namanya sampai harus pakai jaket sendiri gitu ya. Nah, itu kan sepertinya useless ya. Maksudnya begini, kita hidup di apa namanya daerah tropis, tapi kita masuk ke ruangan, kita dibuat kondisi badan kita kedinginan, jadinya kita pakai jaket lagi. Itu kan jadi kayak apa ya, hal yang seharusnya tidak terjadi lah gitu ya. Seharusnya kita masuk ke bangunan, gitu ke ruangan, ya udah kita nyaman tanpa harus terlalu dingin atau terlalu panas gitu ya. Nah, dan di sini itu kenapa 25 derajat plus minus 1 itu sebenarnya berangkat dari data dari sekian riset yang dilakukan di negara tropis itu dites. Orang rata-rata merasa nyaman itu kurang lebih di angka ini gitu ya. Antara misalnya 24 sampai 26 derajat itu masih nyaman gitu ya. Nah, lalu contohnya misalnya ini untuk desain aktif juga pakai energi terbarukan. Di atas atap ini si bangunan ini kita pakai solar panel. Solar panel itu nanti digunakan untuk mensuplai sebagian lampu yang ada di masjid. Jadi tidak semuanya ambil dari PLN. Nah, ini sama seperti tadi, kita juga tes untuk solar radiation-nya itu seperti apa gitu ya. Apakah, oh ya ini saya untuk desainnya sendiri ya supaya sebagai gambaran.
Ini sebenarnya ada skylight di sela-sela si bangunan ini. Ini ada skylight. Ini mungkin tidak terlihat, kurang terlihat di render ya sama di bangunan, tapi ini sebenarnya kaca gitu. Hmm. Kalau dilihat kan bangunan ini kan cukup tertutup ya, karena dia fungsinya juga eh, masjid. Tetapi dia di sela-sela ini ada kaca, ada skylight. Nah, jadi kita mencoba mencari optimasinya gitu. Apakah lebarnya, materialnya itu sudah cukup nih gitu ya. Jadi walaupun masjidnya tertutup, si aspek daylight tadi, pencahayaan alami itu masih coba kita kejar. Oke. Nah, lalu oke. Lalu kemudian untuk di OTTV-nya itu cukup rendah. Ini untuk di standar itu 35 watt per meter persegi, itu kita dapatnya 11 sun gitu ya, hampir 12. Ini untuk masjid ini sebenarnya ceritanya cukup unik. Ini adalah material sandwich yang dipakai sekarang gitu ya. Kelihatan sederhana. Tetapi sebelum kita sampai ke tahapan ini, kita itu sudah berkali-kali mengetes berbagai macam material. Itu kayaknya ada 7 sampai 10, mulai dari material kuningan, ACP, perunggu, GRC, itu semua tidak semua, cuman opsinya itu sangat banyak tuh ya. Itu prosesnya itu sampai dengan sekarang yang saya bilang memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun hingga akhirnya dapat keputusan, akhirnya inilah material yang dipakai gitu ya. Dan pertimbangannya tidak hanya dari aspek green building tentunya, dari aspek struktural juga, dari aspek akustiknya gitu, karena ini bangunan masjid gitu ya, akustiknya juga sangat penting. Dari aspek kebakaran itu juga sudah melalui berbagai pertimbangan hingga akhirnya seperti ini. Dan ini yang tadi eh, kita juga simulasikan gitu ya untuk area eh, apa namanya ini, pencahayaannya. Ini bisa dilihat daylight-nya. Ini itu efek daylight ini dari skylight yang tadi saya gambarkan tadi. Ini mulai dari jam 8 kita tes. Ini kurang lebih persebaran cahayanya itu seperti apa. Nah, persebaran cahayanya itu yang kita kumpulkan angkanya hingga dapat nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu yang kita masukkan ke tabel. Nah, ini sebagai penjelasan itu di sini. Ini goal kita adalah di SNI ini. Contohnya misalnya ya. Untuk SNI ini, untuk bangunan ibadah, area sholat, luxnya, ya, lux si pencahayaan itu harus 200 minimal gitu ya. Lalu untuk LPD-nya, daya lampunya itu maksimal itu 7,5. Nah, setelah kita simulasikan, kita rata-ratakan, nah kita dapatlah nih, ya, nih kita dapatlah nih, oh lux kita itu 208, sedangkan standarnya 200. Nah, ini berarti sudah memenuhi standar gitu ya. Sedangkan LPD kita di sini maksimumnya 7,53. Nah, kita dapat 4,51, wattnya itu lebih rendah. Itu berarti memenuhi standar. Nah, ini kita lakukan tidak hanya di ruangan masjidnya, tapi di semua ruangan. Di semua ruangan. Dan ruangan ini dia agak cukup kompleks dan banyak gitu ya. Hingga nanti keluar, oh ya, luxnya sesuai, LPD-nya sesuai. LPD itu buat lampunya ya, buat lampunya. Jadi kita itu kan pengen lampunya cahayanya cukup terang, tapi wattnya rendah gitu. Kayak lampu LED contohnya misalnya. Oke. Nah, ini adalah simulasi daylight-nya, ini adalah simulasi lampunya, artificial lighting-nya gitu ya. Artificial lighting-nya maksud saya. Oke. Nah, terus contoh lain apa? Nah, contoh lain tadi untuk penggunaan alat. Alat. Contohnya ini untuk air. Kita tahu konsumsi air di bangunan ibadah, khususnya masjid itu sangat besar. Nah, bahkan untuk alat sanitasinya itu kita kontrol. Kita kontrol. Ini kita kontrolnya itu berdasarkan apa nih? Ini kita ambil dari ini SEP UPR ya. Contohnya misalnya
Ini kalau misalnya untuk keran tembok gitu, itu maksimumnya itu dia 8 liter plus. Gitu ya. Nah, jadi kalau kerannya kamu gitu ya, keran di desain kamu misalnya, dia luaran debit airnya, dia misalnya 10 liter per apa namanya per menit gitu, itu berarti sudah nggak hemat energi gitu. Nah, ini maksimumnya itu kerannya itu harus 8 liter. Nah, kita cari nih keran, kita dapat nih keran yang ketika dibuka debit air yang keluar itu tuh hanya 5 liter per menit, sedangkan standarnya 8. Nah, ini yang berarti kan kita nih eh, dan jumlah kerannya itu dia 986. Kebayangkan berapa debit, berapa kubik air yang bisa kita hemat gitu ya. Ini saja untuk satu keran kita bisa hemat apa namanya misalnya 3 liter. Bayangkan kalau dikali 956 dikali sekian berapa kali orang wudhu begitu ya. Dan ini tidak hanya untuk keran, untuk apa namanya urinirnya juga, untuk toiletnya, untuk showernya, semua kita aplikasikan, kita sisir semua gitu ya, hingga kita memastikan bahwa penggunaan air di bangunan kita itu efisien gitu, sesuai dengan fungsinya, tetapi juga hemat, tidak berlebihan. Oke, dan sama juga dengan material. Di material yang kita pakai di project itu kita memastikan beberapa hal. Contohnya misalnya kita pakai material lokal, lalu kalau kita pakai kayu, kayunya itu berasal dari kayu legal gitu ya, yang untuk hutan produksi, dan lalu kemudian kita pastikan semua materialnya itu tidak menggunakan material berbahaya atau beracun. Nah, begitu juga dengan persampahan. Persampahan itu juga sudah didesain sedemikian rupa. Contohnya misalnya untuk masjid ini dipilah ke beberapa jenis sampah, organik, anorganik, sampah B3. Lalu yang agak unik di masjid ini, dia ada sampah limbah pemotongan hewan kurban. Karena di sebelah masjidnya nanti setiap Idul Adha rencananya mau ada area kurban gitu ya. Nah, itu sudah diprogram bahwa setiap sampah itu dipilah sesuai jenisnya, lalu kemudian apa yang bisa di recycle, apa yang tidak bisa di-recycle itu dikelola supaya tidak mencemari lingkungan. Begitu. Nah, oke selesai. Ini agak panjang ceritanya ya, semoga tidak ngantuk. Gitu. Nah, jadi eh, sebenarnya kesimpulannya begini, kita sebagai desainer, sebagai arsitek, mungkin nanti teman-teman, rekan-rekan yang di sini punya kesempatan, walaupun tidak berkarya jadi arsitek misalnya gitu ya, tetapi masih berkarya di dunia konstruksi gitu ya. Nah, itu kita punya tanggung jawab bahwa kita itu bisa mengontrol penggunaan energi. Kita itu bisa mengarahkan, mengelola perilaku penghuni kita sebenarnya. Dan itu menjadi apa ya, menjadi kalau saya keuntungan ya bilangnya ya. Karena hal itu eh, jadi sebuah tanggung jawab. Resultnya baik atau tidak itu nanti tergantung desain kita gitu. Nah, lalu kemudian eh, kita sudah tahu bangunan itu berkontribusi ke penggunaan energi, ke penghasilan karbon emisi dan lain-lain gitu ya. Jadi bangunan itu sebisa mungkin kita desain tidak hanya estetik gitu ya, tetapi performanya bagus gitu ya. Performanya bagus dan juga dia apa ya namanya ya, berdaya guna gitu ya. Lalu kemudian kita masuk ke green building. Aspek green building ini parameternya banyak, tetapi bisa kita simpulkan ke dalam beberapa aspek besar. Jadi kalau ingin memulai mendesain bangunan yang lebih hemat energi, kita bisa mulai dari beberapa parameter ini. Mulai dari energi, air, site, material, indoor, apa namanya, kualitas ruangan, sampah, dan si building manajemennya.
Mulai dari ini saja itu seharusnya sudah mencakup aspek parameter green building. Nah, kemudian selanjutnya untuk di Indonesia sendiri itu sosialisasi BGH itu sudah mulai dijalankan, tapi memang saya rasa itu belum merata, belum merata. Tetapi itu rasanya butuh proses lah ya, cepat atau lambat. Ini seharusnya jadi hal yang positif buat kita gitu. Karena kalau dulu green building itu hanya voluntary gitu ya, hanya berupa saran, dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang sudah ada aspek kewajibannya, jadi itu juga mempush kita untuk apa yang namanya membuat desain yang lebih eh, sustainable gitu. Nah, jadi sebagai kesimpulannya gitu, bangunan green building itu tidak hanya nilai tambah. Kalau dulu kayaknya nilai tambah ya, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi suatu pendekatan desain yang wajib ada di setiap aspek desain kita, bukan hanya tambahan aksesoris yang bisa diambil, bisa dipasang sesuka hati kita. Tidak. Kalau sekarang itu sudah jadi mandatory. Ya, saya rasa itu ya, semoga bisa jadi bahan pembahasan dan tidak terlalu membingungkan gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dika yang kalau mau diskusi yang lebih lanjut, kita juga sharing beberapa kadang konten kita di sosial media kita, boleh nanti eh, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, saya kembalikan ke Bu Dika. Terima kasih Bu Rizky untuk materinya lengkap sekali. Terima kasih banyak. Mulai dari apa itu green building, kemudian tadi workflow-nya dalam desain itu tahapan apa saja, kemudian di tahap mana dia masuk, kemudian aspek-aspek sampai dengan studi kasus. Ini ada di kolom chat Zoom beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin saya rangkum saja ya. Pertanyaan yang pertama nih. Eh, dari berbagai macam aspek green building tadi, kalau yang BGH dari A sampai dengan G, kalau dalam prakteknya dari pengalaman sebagai green building profesional, eh, aspek apa yang paling utama gitu. Jadi misalnya aspek itu diterapkan, nanti yang lain akan otomatis ikut. Ada tidak yang seperti itu. Kemudian eh, apa yang utama dan apa yang paling akhir dipikirkan dari A sampai G tadi. Ini mau dijawab dulu? Boleh, boleh, boleh. Ah, Saya jawab dulu ya, biar nggak lupa. oke. Oke. Ini sebenarnya itu hal yang ini ya, memang kan kita kalau kita ngobrolin green building kita memang selalu ngomonginnya prioritas itu. Dan prioritas itu kita sudah terbantu dengan di sini. Ini kita lihat poinnya ini sebenarnya sudah mencerminkan mana yang duluan bisa kita aplikasikan dan tidak. Ini kalau kita lihat A, pengolahan tapak, dia punya 38, efisiensi penggunaan energi dia punya 46. Dibandingkan misalnya sampah dia hanya 7 poin. Ini sebenarnya sudah mendeskripsikan jadi kalau kita mau mulai gitu, misalnya kita opsinya tidak banyak gitu, kita harus mana yang didahulukan untuk mengejar eh, penghematan energi yang lebih banyak gitu, itu kita bisa mulai dari dua ini, di pengolahan tapak, di penggunaan energi. Karena ini kita kejar, itu kita setidaknya itu sudah pasti dapat pratama di sini, gitu ya. Bahkan mungkin ke mati ya kalau kita. Nah, isinya apa nih penggunaan energi dan pengolahan tapak ini? Ini kurang lebih adalah aspek-aspek yang kita kerjakan di sekolah arsitektur gitu ya. Kita ngomongin tadi eh, gimana caranya tapak kita itu orientasinya bagus, tanamannya bagus, tanaman, apa namanya, RTH-nya terpenuhi, hmm, sirkulasinya pedestrian terpenuhi, lalu kemudian dari segi bangunan. Kita ngomongin fasik desain tadi kan seluruh pembangunan, pencahayaan dan lain-lain. Nah, kita bisa mulai. Ini adalah hal yang terbesar. Ini sudah dari besarnya poin ini sebenarnya sudah mencerminkan mana yang paling banyak pengaruhnya. Semoga menjawab ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang menanyakan gitu. Manfaatnya apa sih untuk si pemilik bangunan menerapkan green building itu selain nanti biaya operasionalnya akan lebih rendah gitu ya dibandingkan yang tidak green building. Apa dengan bangunan hijau itu nanti
akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah kah gitu, pemotongan pajak kah, atau retribusi daerah. Sampai saat ini tuh apa yang didapatkan oleh building owner? Iya, betul. Untuk building owner ini berbeda ya. Ini. Cuman kalau ini saya berbicara yang di swasta dulu. Kalau kita lihat bangunan-bangunan yang dahulu yang di menerapkan green building yang sudah punya sertifikasi gitu ya dari tahun 2017-an itu dipelopori swasta sebenarnya bukan pemerintah gitu ya kalau kita lihat. Nah, ini mereka ternyata punya goal karena kalau di company perusahaan swasta mereka bisa menerapkan aspek sustainability, mereka punya beberapa keuntungan, misalnya ketika mereka mencari pendanaan atau proposal gitu ya keluar misalnya, itu mereka didahulukan karena mereka itu punya added value yang lebih. Itu kalau di swasta. Dan itu kalau mereka punya sertifikat aspek-aspek green building ini, entah dia dari segi pendanaan, dari segi kerjasama, kolaborasi gitu ya, untuk link itu mereka didahulukan. Itu sudah terbukti. Nah, yang kedua kalau di apa namanya aspek-aspek di pemerintah ya untuk BGH ini. BGH ini kan dia memang tergolong cukup baru di baru tahun 2021 dan memang benefitnya belum terpetakan ya belum apa secara detail, tetapi sudah dilakukan gitu ya, sudah di dalam tahap penggodokan. Ya, beberapa yang sudah kami terinfo, hal-hal yang bisa kita dapatkan, misalnya satu, ada pengurangan pajak gitu ya. Lalu misalnya yang kedua, ada pengurangan KDH misalnya, jadi KDP-nya itu bisa lebih banyak gitu kan ya. Dan yang ketiga itu apa didahulukan dalam perizinan. Ini memang belum tercantum di peraturan secara eksplisit karena masih dalam tahap penyusunan, tetapi infonya itu sudah valid nih dari pusat gitu ya. Ya, hal-hal itu nanti akan didapatkan si dari owner. Semoga itu nanti jadi ini sih jadi pemantik kita jadi motivasi. Gitu mungkin Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi image ya yang kalau dari swasta Iya, mereka lebih iya, ke image benar. dari Iya, benar, uh, benar, benar, benar. brandnya dia, kemudian pengurangan pajak, pengurangan KDH sehingga bisa membangun lebih banyak dan didahulukan di perizinan. Oke, terus pertanyaan ketiga, tadi kan ditampilkan tuh berbagai macam simulasi. Nah, kalau di Matra Studio sendiri menggunakan tools apa sih untuk mensimulasikan uh, tadi itu yang pencahayaan, kemudian radiasi matahari dan macam-macam. Iya, untuk sebenarnya kami itu untuk sampai tahap sekarang gitu ya ke tahun 2026 itu mencoba beberapa tools, mencoba beberapa aplikasi. Tapi untuk sekarang kita pakai itu Grasshopper, Ladybug. Kita sempat pakai beberapa tools kayak contohnya misalnya Dialogs dan Climate Studio. Nah, tetapi kalau untuk Dialogs itu kita kurang familiar dengan flow kerjanya, sedangkan Climate Studio itu mahal. Jadi sebenarnya itu dikembalikan. Jadi maksud saya adalah apapun tools yang mau dipakai oleh rekan-rekan atau teman-teman yang lain itu sebenarnya dikembalikan ke apa namanya kebutuhannya apa gitu ya. Nah, kalau kami sekarang pakainya itu hanya Rhino, Grasshopper, paling apa namanya Ladybug karena itu cukup efisien di kami. Dulu sempat pakai Climate Studio, tetapi sekian tahun aplikasi semakin naik ya harganya. Jadi kita berpindah. Untuk dialog, untuk flow kerjanya agak sulit menurut kami. Jadi kita tinggalin. Nah, tapi selain itu, kita lihat sebenarnya banyak nih yang lain-lain ya. Ini di luar kayak misalnya dari Revit, dia juga ada tuh. Kemudian apa Green yang apa namanya ekosistemnya Autodesk lah. Ekosistemnya Autodesk kan dia cukup lengkap tuh. Ada Autodesk, lalu Form Studio, lalu Green Building Studio, lalu kemudian apa CFD dan lain-lain gitu ya. Ya intinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang lain gitu ya. Moga menjawab ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi.
tentang material gitu ya. Apa material-material yang sering digunakan dan gampang ditemukan di Indonesia yang masuk ke dalam material green building. Ini kalau mahasiswa kan biasanya uh, bingung di material gitu ya. Material mana sih yang dia kategori green, mana yang tidak gitu. Mungkin bisa dijelaskan kah? Iya, iya. Nah, jadi material ini sebenarnya, ini sebentar, saya ada nggak ya di sini? Nah oke ini. Ini kalau dilihat nih di bagian E, ini ada penggunaan material ramah lingkungan. Material ramah lingkungan itu bisa diklasifikasikan dua kelas. Satu, material pengendalian material berbahaya. Kedua, penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan, eco-labeling. Penggunaan material-material yang berbahaya. Pertama, prinsipnya begini. Kalau rekan-rekan di sini memastikan materialnya itu tidak berbahaya, tidak beracun, aman untuk manusia yang yang tinggal di sana untuk jangka panjang, itu sebenarnya sudah diklasifikasikan aspek green building. Selama ini kan kita selalu memikirnya, oh green building itu apa ya, kayaknya agak jauh gitu ya, karbon emisi dan lain-lain, embodied energy dan lain-lain gitu. Itu benar, tetapi langkah pertama adalah kalau teman-teman punya atau mendapatkan material yang available lokal dekat dengan tempat proyeknya gitu ya, dan dia tidak berbahaya buat penghuninya, itu sebenarnya sudah dikategorikan material green building. Nah, selanjutnya kalau mau naik next level nih, naik next level gitu ya. Nah, itu bisa dimulai di cross check lokalitasnya. Aspek lokalitas ini contohnya misalnya kalau di BGH material yang dipakai di konstruksi bangunan itu harus memakai material yang dekat dengan lokasi. Setidaknya maksimum 1.000 kilometer dari lokasi proyek digunakan gitu. Itu kenapa? Karena kita ketahui ya, tadi seperti yang saya bilang, emisi karbon, embodied energy, dan lain-lain. Mulai dari material itu dibuat, diproduksi, lalu kemudian dicetak, didistribusikan, masuk ke supplier, baru ditransportasikan ke proyek, itu semuanya butuh energi. Dan itu semakin energinya sedikit, semakin bagus. Nah, kalau kita memakai material lokal yang kita temukan di daerah tersebut, itu kan kita jadi mencegah nih, apa namanya, mengurangi material transportasi misalnya gitu ya. Dan apa namanya, hmm, proses distribusinya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan. Nah, tetapi kalau kita mau naik level lagi gitu ya. Nah, itu ada chart material. Ini saya nggak cantumkan di sini kebetulan, tapi ada list material. List material itu bisa menunjukkan emisi karbon dan embodied energinya yang paling rendah dan yang paling tinggi. Itu ada tabelnya kok. Kalau teman-teman cari di Google gitu misalnya, itu tabelnya ada. Di situ itu ditunjukkan. Contoh misalnya yang tadi saya tunjukkan, Gululang itu emisi karbonnya itu lebih rendah dibandingkan beton dan baja. Nah, berarti gululang itu lebih rendah, apa lebih green daripada eh, baja gitu ya untuk emisi karbonnya. Nah, itu ada listnya. Teman-teman bisa download library-nya begitu di ini. Nah, satu lagi di untuk di PGH ada istilah TKDN. TKBN itu apa ya kepanjangan? Saya juga lupa. Komposisi dalam negeri. Kayaknya apa nih? Saya lupa. Jadi TKDN itu sebenarnya kadang suka dipakai di proyek pemerintahan. Nah, TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Nah, di proyek-proyek pemerintahan biasanya itu diminta materialnya itu punya nilai TKDN 40%. TKDN itu apa? TKDN itu beberapa aspeknya, maksudnya adalah penilaian seberapa lokalkah kurang lebih ya si material kita itu. Contohnya material ACP. Kalau material ACP itu diproduksi di Indonesia yang memproduksinya orang Indonesia yang akhirnya membuat ekonomi di daerah yang memproduksi material itu.
apa namanya, lebih jalan, lebih makmur, itu TKD-nya semakin tinggi. Contohnya misalnya kayak furniture di Jepara gitu ya, punya proyek di Jepara, pakai furniture Jepara, membuat ekonomi di Jepara jadi lebih maju, lebih makmur gitu ya. Nah itu lokalitasnya kan cukup tinggi dibandingkan misalnya kita beli furniture dari China misalnya. Eh, Kalau di China materialnya diproduksi, pabriknya di China, yang mengerjakannya orang sana juga, belum transportasinya ke sini, begitu ya. Itu untuk efek kesejahteraannya itu lebih bagus yang lokal dari yang tidak. Nah, itu ada pertimbangannya di TKDN. Nah, jadi tadi selain kesimpulannya untuk aspek-aspek material yang green building itu apa? Satu, dia bebas bahan berbahaya. Kedua, pakai material lokal. Yang ketiga, coba cari library material yang dia punya list emisi karbon. Di situ ada listnya dari yang terendah sampai tertinggi. Dan yang keempat, kalau punya library material-material yang sudah punya TKDN-nya, itu biasanya sudah terbukti lebih hemat energi, begitu ya. Ini jadi ada empat ini tadi empat langkah materialnya. Oke, baik. Dua atau tiga aja udah jago sebenarnya kalau nulisnya itu ya. Oke, terima kasih. Karena biasanya mahasiswa kan di awal material hijau apa ya, udah pakai kayu aja gitu. Kayu lebih bagus dari baja gitu misalnya. Tapi ternyata kan ada ini ya, ada step-stepnya gitu. Untuk material tidak hanya dari embodied energinya saja. Iya. Kemudian di chat juga ada pertanyaan tentang durasi perancangan dengan menerapkan perhitungan-perhitungan BGH tadi. Adakah pengaruhnya ke durasi perancangan? Misalnya, kalau dengan menerapkan BGH itu dia bisa jadi lebih lama berapa bulan atau berapa tahun gitu. Selama pengalaman mengerjakan asesmen BGH untuk bangunan-bangunan bagaimana, Bu Rizky? Hmm, iya, iya. Ini enggak ya. Oh, Hmm. untuk menjawab pertanyaan pertama itu apa ada ininya dengan yang tidak menerapkan sebenarnya. Ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya waktunya karena itu kita berjalan beriringan dengan yang lain gitu proses developmentnya. Karena sebenarnya hal-hal yang kita lakukan gitu ya, kayak misalnya merancang di sekolah arsitektur, apa yang kita lakukan di prinsip BGH sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya di prinsip arsitekturnya enggak. Contohnya misalnya kita merancang, mengulik, mencari orientasi terbaik itu sebenarnya sudah kita lakukan gitu. Itu jadi bukan hal yang terpisah, tetapi hal yang otomatis ada gitu. Nah, cuman yang sekarang yang prinsipnya kita di kepala kita adalah mencoba menerapkan aspek-aspek yang lain yang kita tidak kepikiran di itu masuk green building gitu. Jadi itu sebenarnya tidak berpengaruh ke durasi. Itu sama saja. Nah, kemudian untuk proses sertifikasinya gitu ya. Nah, itu cerita berbeda. Karena proses sertifikasi ini dia tergantung banyak hal sebenarnya. Kami pernah mensertifikasi bangunan dari awal sampai akhir itu hanya butuh waktu 3 bulan. Hanya 3 bulan. Itu di Jabodetabek. Nah, tapi khususnya nih, contohnya ada juga yang kayak misalnya yang masjid ini sudah hampir 3 tahun nggak kelar-kelar. Jadi itu banyak aspek yang mempengaruhi begitu ya. Nah, karena beda kepentingan dan bukan aspek green building saja sebenarnya yang dipikirkan gitu ya. Itu terkait dengan aspek-aspek yang lain juga, entah legalitas lah, entah owner lah dan lain-lain gitu. Jadi kita ini tetapi normalnya gitu ya. Normalnya kalau semuanya berjalan sesuai dengan prosedural, itu dari awal sampai akhir gitu, itu rata-rata proses sertifikasi itu kalau datanya sudah lengkap, paling lama itu mungkin 6 bulan, 3 sampai 6 bulan, kurang lebih begitu ya. Oke. Ini kalau pertanyaan di kolom chat sudah habis, barangkali dari peserta yang hadir di sini mau menanyakan hal yang lain, boleh langsung raise hand saja. Adakah yang punya pertanyaan lain? Nah, kalau dari saya sih,
selama ini, selama berproses jadi green building spesialis, tantangannya apa sih gitu dalam uh, desain gitu ya? Iya, Atau iya. bertemu dengan klien itu tantangannya apa untuk agar mereka itu mau bangunannya? Atau dari kliennya memang awalnya udah mau ya untuk bangunannya hijau? Iya, tantangannya sebenarnya kalau dalam aspek BGH sendiri ya, karena saya bilang tadi kan masih dalam tahap sosialisasi. Bahkan di antara kita sendiri gitu ya, sesama praktisi itu di konsultan, itu masih banyak yang belum familiar gitu ya. Ketika kita bilang ada BGH, prosesnya A, B, C, D, itu masih denial gitu ya. Nah, tetapi tersadarkannya itu ketika sudah izin bangunannya tidak keluar. Nah, ketika izin bangunannya tidak keluar, baru nih kita dipanggil. Nah, ketika kita dipanggil, desain package-nya sudah jadi, hanya untuk kita dipanggil hanya untuk misalnya untuk lolos sidang gitu, itu udah berat ya. Karena kan desainnya sudah dibungkus nih gitu ya. Misalnya kita mau mengubah orientasi juga udah nggak bisa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tantangan terberat kita itu sosialisasi pentingnya ini. Karena memang bahkan di kalangan kita sendiri itu belum terinformasi dengan baik gitu. Tapi semoga ke depannya makin oke sih. Nah, tapi kalau yang konsultan-konsultan yang sudah berpraktek di IKN misalnya ya, yang sudah pernah mengerjakan di IKN, mereka itu kan sudah tahu, sudah familiar. Tapi kalau yang di luar itu, misalnya Jabodetabek dan lain-lain, itu tuh belum belum aware sama sekali gitu. Ya, oke, baik. Oke, ada lagi dari audiens atau peserta yang mau menanyakan sesuatu? Silakan bisa pakai fitur raise hand yang di bawah. Oke, baik. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa itu tadi ya kan sempat ditunjukkan QR code dari Matra Studio, bolehlah gitu ya berkunjung ke sosial medianya Matra atau ke tadi juga di awal sempat diberikan emailnya Bu Rizky ya gitu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi secara langsung. Untuk hari ini terima kasih Bu Rizky. Tapi sebelum kita akhiri, ada nggak last statement untuk menutup kuliah tamu hari ini? Ya, eh, terima kasih sekali ya kesempatannya. Ini kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau diskusi atau mau sekedar nanya-nanya sesuatu itu jangan sungkan gitu. Karena sebenarnya green building ini ilmunya itu agak cukup teknikal ya. Apa yang saya infokan hari ini mungkin akan ada versi barunya besok gitu ya. Jadi eh, kita kalau ingin serius di aspek green building untuk aspek teknologi itu harus melek teknologi gitu. Jangan sebentar sebentar apa ya? Jangan menutup diri gitu ya karena teknologi itu berjalan terus. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, kita sendiri yang akan ketinggalan gitu. Dan ingat, kita ini sebagai desainer dan entah jadi apapun nanti profesinya, saya harap ini akan berguna ke apa namanya karir masing-masing dan prinsip-prinsip sustainability, green building itu apapun nanti pilihan karir kita itu bisa kok diaplikasikan gitu. Mungkin begitu saja kali ya. Semoga semoga Terima dapat nih. kasih. Ah, Terima kasih untuk waktunya Bu Rizky dan tadi sudah banyak sekali yang dibagikan ke kita semua tentang green building. Semoga bisa dipahami dan untuk mahasiswa terutama bisa diaplikasikan dalam studio desain masing-masing gitu. Hari ini kalian mengerti green building itu apa dan dia sudah wajib ya untuk beberapa tipe bangunan yang dari tipe 4 sampai dengan 9B. Kalau nanti di studio kalian mendesain itu silahkan dimasukkan gitu aspek-aspek green buildingnya. Oke, terima kasih Bu Rizky dan untuk peserta semua juga terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk Bu Rizky, semoga kita punya kesempatan di lain waktu ya untuk kuliah tamu seperti ini lagi. Barangkali ada topik lain yang bisa kita bagikan.
Oke, siap Bu Rika. Baik, dengan demikian saya akhiri kuliah tamu hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Terima semua rekan-rekan semua. kasih. Saya izin live. Silakan.